Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada podcast hari ini, saya Nurul didampingi oleh teman saya Adila akan memandu podcast ini yang bertemakan feminisme. Dan bincang-bincang kita ditemani oleh beberapa narasumber yaitu Nila, Nabila, dan yang terakhir Bagus. Baik, ngomong-ngomong soal feminisme. Jadi kata feminisme ini berasal dari bahasa Latin, femina yang memiliki arti perempuan. Paham feminisme ini muncul atau berasal dari Barat, yang mana merupakan respon dari kondisi kehidupan masyarakat di sana. Jadi sejak zaman dulu hingga awal abad modern itu, wanita dianggap seperti budak, membawa sial, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan munculnya paham-paham feminisme yang membahas terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana feminisme telah mengubah paradigma sosial dan budaya seperti perubahan dalam norma-norma gender, peran perempuan dalam dunia pekerjaan, serta dampaknya terhadap kebijakan publik. Nah, ngomong-ngomong soal feminisme nih, bagaimana sih tanggapanmu terkait konsep feminisme dan bagaimana hal itu memengaruhi pandangan Anda terhadap isu-isu gender? Mungkin Mbak Nabila bisa mengungkapkan pendapatnya. Baik, feminisme ya. Feminisme Yes. kan berangkat dari keinginan perempuan untuk mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Karena pada zaman dulu atau mungkin sampai saat ini juga masih ada, perempuan itu mendapat ketidakadilan di berbagai bidang. Saya sendiri itu setuju dengan adanya gerakan ini karena saya sedih atas adanya ketimpangan gender, di mana perempuan dianggap tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga dibatasi dalam menempuh pendidikan, pemberian upah yang berbeda dengan laki-laki, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dalam perspektif Islam, feminisme masih memiliki prinsip yang sama, di mana semua manusia memiliki kesetaraan agar perempuan mendapat perlakuan yang adil sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya gerakan ini, saya tuh berharap agar semua perempuan mendapat perlakuan yang sama seperti laki-laki. Namun, gerakan feminisme ini pasti akan mendapat pro dan kontra. Nah, dengan adanya kontra tersebut, perempuan dituntut untuk lebih gigih dalam memperlihatkan kalau kita itu juga mampu loh melakukan pekerjaan laki-laki, kita juga mandiri, dan kita itu nggak pantang menyerah untuk belajar melakukan hal baru. Seperti itu. Sekali. Kalau Mbak Nila gimana sama Mungkin kalau saya itu kan melihat konsepnya itu penting karena untuk memperjuangkan kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan. Dan hal itu mengaruhi pandangan saya untuk lebih peka terhadap berbagai bentuk diskriminasi sistematik yang dihadapi perempuan akibat patriarki. Pandang bahwa kesetaraan bukan berarti menghapus perbedaan, tapi memberi kesempatan yang sama tanpa mengabaikan karakteristik kedua gender. Dan melihat isu-isu seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan kekerasan dari kacamata gender untuk mengajukan perspektif yang adil dan inklusif. Serta turut berperan dalam melawan praktik-praktik yang merugikan kaum perempuan dan berusaha membangun budaya kesetaraan. Dengan kata lain, paham feminisme ini telah melatih saya untuk lebih sensitif membahas isu gender serta memperjuangkan hak asasi secara setara bagi semua pihak. Nah, itu kan tadi dari perspektif perempuannya sendiri ya. Nah, ini bagaimana dari perspektifnya Mas Bagus sebagai laki-laki? Tanggapannya terkait feminis. Kalau menurut saya Mas ya, pandangan saya tentang masalah gender ini, menurut keyakinan saya bahwa wanita dan pria harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Saya percaya bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, terlepas dari jenis kelamin mereka.
saya juga percaya bahwa penting untuk menentang stereotip gender dan norma sosial yang mendiskriminasi wanita. Kita juga perlu menciptakan masyarakat di mana wanita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan mereka sendiri tentang kehidupan mereka. Saya juga percaya bahwa penting untuk terus bekerja menuju kesetaraan gender. Kita perlu terus menentang stereotip gender dan norma sosial yang mendiskriminasi wanita. Itu saja sih, Mas. Pokoknya Mas bagus dari tiga narasumber ini. Mungkin intinya sama ya, semua ingin diperlakukan adil. Untuk pertanyaan kedua bisa dilanjutkan oleh Pak Luhut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda feminisme penting dalam mencapai kesetaraan gender? Meskipun ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti fisik, biologis, dan psikologis. Kita mulai dari tanggapan Nabila dulu. Oke. Jadi di sini sebenarnya ada kesalahpahaman terkait pengertian atau pemahaman penanya terkait feminisme ya. Sebenarnya feminisme itu pertama kali muncul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan ini memperjuangkan hak perempuan yang selalu di bawah laki-laki, karena saat dulu perempuan ingin melakukan sesuatu harus membutuhkan persetujuan laki-laki. Yang digalakkan gerakan feminisme itu kesetaraan sosial, di mana perempuan itu juga berhak loh mengatur atas tubuhnya sendiri, berhak mengatur pendidikannya, hak atas pemikirannya dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Jadi feminisme itu membicarakan tentang hak-hak dan kesempatan yang harus didapat perempuan, bukan tentang karena fisik ya. Karena kalau membicarakan fisik antara laki-laki itu pasti jelas berbeda dan itu sudah takdir. Jadi yang perlu digarisbawahi itu tentang feminisme membahas tentang hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan gitu. Jadi menurut saya kesetaraan gender itu dapat tercapai apabila mindset orang-orang itu udah berubah, nggak memandang rendah baik antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau dilihat saat ini feminisme itu nggak tentang perempuan aja, laki-laki juga gitu. Kalau dulu kan laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Nah sekarang itu laki-laki juga boleh kok nangis. Kalau mau nangis di depan publik juga nggak apa-apa. Terus kalau laki-laki mau ngerawat muka kan sering gitu dikatain, apa sih kayak banci aja gitu kan. Nah kalau sekarang laki-laki tuh juga boleh loh kalau mau ngerawat muka supaya nggak jerawatan gitu. Itu aja sih dari aku. Untuk selanjutnya, tanggapan dari Nila gimana? Kalau menurutku sih penting juga ya. Kan karena feminisme itu penting untuk mencapai kesetaraan gender secara nyata gitu. Meskipun ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Hal itu tuh tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang tidak setara gitu kan. Terus feminisme itu juga berperan dalam melawan diskriminasi sistematik dan memajukan perspektif bahwa kesetaraan bukan berarti menghapus perbedaan, tetapi memberi kesempatan yang sama bagi semua gender. Kalau menurutku sih gitu sih. Pokoknya tuh sebenarnya tuh kita meskipun cowok cewek itu kan sama, meskipun beda secara fisik, tapi kan kayak kalau perasaannya kan juga sama sih. Udah sih gitu aja. Yang terakhir tanggapan Bagas bagaimana? Ya, kalau menurut saya percaya bahwa feminisme itu sangat penting dalam mencapai kesetaraan gender. Meskipun ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti fisik, biologis, dan psikologis. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan. Semua orang terlepas dari jenis kelamin mereka berhak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dan memiliki kesempatan yang sama
untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, kan yang kayak kita tahu itu banyak nih video atau cuitan-cuitan di internet kayak Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya itu banyak wanita atau istri itu menganggap peran ibu rumah tangga itu seperti pembantu. Nah, gimana gimana tuh tanggapan terhadap fenomena tersebut? Mungkin dari Mbak Nila. Kalau tanggapan saya itu sebenarnya agak miris sih melihat pandangan orang-orang yang kayak gitu. Padahal kan kayak yang bilang gitu kan para wanita. Nah, sedangkan kan IRT itu kan juga para wanita juga kan kayak notabene tuh apa ya? Nggak woman support woman gitulah. Terus kan karena dengan fenomena tersebut itu kayak dampak internalisasi patriarki yang telah merendahkan peran penting rumah tangga tuh jadi bikin apa ya kayak nggak enak dilihat gitu loh. Padahal kan ngurus rumah tangga sama anak-anak itu juga membutuhkan banyak tanggung jawab dan pengorbanan waktu yang tidak dibayar gitu loh. Jadi peran ibu rumah tangga tuh seharusnya dihargai dan dihormati sebagai pilar penting keluarga. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau Mbak Nabila gimana tanggapannya? Kalau menurut saya itu setuju sih sama jawaban Mbak Nila. Sejujurnya saya agak miris gitu lihat orang-orang yang berpikir kalau jadi ibu rumah tangga itu kesannya mirip pembantu. Tapi kalau dilihat lebih jauh ya, sebenarnya pemikiran kayak gitu tuh karena adanya budaya patriarki di Indonesia. Nggak di Indonesia aja sih, tapi ya kalau kita ngomongin saat ini di Indonesia sih. Nah, kalau supaya perempuan nggak mikir kayak gitu tuh, kalau menurut saya, sekarang itu laki-laki udah harus bisa belajar untuk cuci piring, masak, nyetrika, nyapu, gitu-gitu sih. Karena itu kan juga basic skill ya, dan nggak harus wanita aja yang bisa ngelakuin itu. Cowok juga boleh, apalagi kayak sekarang ya, kita contohnya mahasiswa. Pasti yang cowok-cowok itu ngekos, dan mereka tuh seenggaknya harus bisa cuci baju sendiri atau nyapu rumah gitu kan. Nah, itu sih aku. Nah, kan membahas patriarki nih. Patriarki itu kan lebih condong ke suami, yang mana suami itu laki-laki. Nah, dari perspektif Mas Bagus itu gimana menanggapinya? Kalau saya sih Mas ya, jadi ibu rumah tangga itu nggak sepenuhnya buruk dan juga nggak sepenuhnya jelek gitu di mata suami gitu. Jadi menurut saya ya, ibu rumah tangga itu sama seperti pembantu itu pemikiran yang keliru. Jadi dan keliru dan juga berbahaya. Justru ibu rumah tangga tersebut sangat penting bagi kehidupan anak-anak di masa kecil yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Jadi penting untuk menghargai pekerjaan ibu rumah tangga dan mengakui kontribusi penting yang mereka berikan kepada keluarga. Itu sih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurutmu apa solusi yang tepat untuk mengatasi persepsi negatif terkait menjadi ibu rumah tangga seperti pembantu? Kita mulai dari tanggapannya Nita dulu. Kalau dari aku tuh kan ya salah satu solusi untuk mengatasi persepsi negatif terhadap ibu rumah tangga adalah dengan terhadap ibu rumah tangga yang katanya kayak pembantu tuh contohnya dengan melakukan kampanye sosial kan ya mungkin terus kayak ngasih edukasi untuk mengembalikan tabaran gitu loh kayak perlu dihargai bahwa ngurus keluarga dan pengabdiannya berharga meskipun tidak dibayar.
keluarga turut membantu dan bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Jadi kayak perlunya peran laki-laki di rumah agar peran ibu itu tidak dianggap sebagai sebatas teman. Dari itu aja sih. Mungkin kalau dari teman-teman ada tanggapan lain. Ya, selanjutnya Nabila gimana? Kalau aku ya, itu tadi sih sama kayak jawabanku sebelumnya. Mungkin laki-laki bisa belajar tentang basic skill. Jadi nanti kalau ngurus rumah tangga itu bisa bergantian gitu loh perannya. Kayak kalau istri lagi bekerja gitu dan si suami lagi libur, bisa gantiin peran istri buat nyapu atau mungkin bantu-bantu masak dikit. Terus kalau misal istri habis ngelahirin dia, dan mereka itu kan sering terjaga ya kalau malam karena anak itu pasti bakal nangis. Nah, si suami ini bisa ngegantiin peran istri buat jagain anaknya gitu, gantian. Begadangnya itu bergantian gitu sih kalau aku. Jadi perspektif laki-laki Kalau menurut saya solusinya itu bisa edukasi dan peningkatan kesadaran, bisa melalui media massa, seminar atau program komunitas yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai dan kontribusi penting di rumah tangga. Lalu yang kedua, dukungan sosial keluarga, seperti itu pola pikir suami dan keluarga, suami dan anggota keluarga lainnya didorong menghargai dan mendukung peran di rumah tangga. Mereka dapat membantu dengan tugas rumah tangga yang seperti yang disebutkan oleh Nabila tadi, dan mengubah persepsi negatif tentang rumah tangga memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat luas, dengan edukasi yang lebih adil dan setara bagi semua orang, mana peran ibu rumah tangga dihargai dan dihormati. Bisa saja. Nah, sebelum itu penting untuk kita akui bahwa topik itu sangat sensitif dan kontroversial bagi banyak orang. Jadi, feminisme ini memiliki dampak yang dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Menurut kalian apa sih dampak feminisme di masa ini? Menurut kalian? Mungkin Mbak Nabila lebih dahulu. Kalau dari aku ya, sejujurnya aku masih kurang tahu dampak feminisme di Indonesia ya. Tapi kalau aku baca ya di berita, itu ada orang, mungkin YouTuber dari Amerika Serikat, dia itu cerita kalau semenjak adanya feminisme ini, setiap dia pulang dari kantor, istrinya itu nggak pernah masak. Kayak mikir, suaminya kan bisa masak sendiri gitu. Jadi seharusnya kan istri itu masak buat suami, apalagi kalau habis pulang kantor pasti capek. Terus selain itu ada di bidang fashion mungkin ya. Kan semenjak adanya feminisme ini jadi banyak itu cowok-cowok yang pakai pakaian yang kayak perempuan. Nah, sebenarnya kan dalam perspektif agama Islam itu nggak boleh ya. Kayak perempuan kalau pakai pakaian ya sewajarnya perempuan, terus laki-laki pakai pakaian juga sewajarnya laki-laki, nggak boleh beda gitu loh. Gitu sih kalau yang aku tahu. Kalau Mbak Nila gimana?
Kalau dari aku mungkin mau apa bicarain tentang dampak positifnya aja ya. Soalnya tuh kalau yang dampak negatif tuh ya sama kayak yang dibilang Bella itu tadi sih, buat orang-orang tuh jadi salah gunain apa arti dari feminisme gitu kan, yang sebenarnya cowok pakainya jadi kayak cewek gitu. Kalau aku menurutku tuh dampak positifnya itu kayak buat orang-orang tuh sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan hak perempuan gitu. Terus banyak perwakilan perempuan dalam lembaga politik dan pengambilan keputusan. Kan dulu tuh apa-apa yang jadi pemimpin tuh harusnya cowok kan. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak cewek-cewek yang jadi apa kayak ketua lah atau di politik-politik gitu. Terus itu kayak peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan pasar kerja. Kan kalau dulu tuh kan pernah kayak yang bisa sekolah itu cuma yang bangsawan sama atau enggak tuh cowok, kayak yang itu RA Kartini itu yang merjuangin tentang pendidikan apa itu dan emansipasi wanita. Terus banyak muncul para wanita-wanita inspiratif yang memajukan aspirasi feminis. Udah sih kalau dari aku sih itu aja. Kalau menurut Mas Bagus gimana? Nah, untuk feminisme ya, yang kita tahu ya, suatu gerakan pasti mempunyai dampak positif dan juga negatif. Feminisme ini juga punya dampak positif dan juga negatif. Positifnya ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Nabila dan juga Nila. Saya hanya menyebutkan yang negatif saja. Mungkin dampak negatif dari feminisme itu ada reaksi balik dan penolakan dari beberapa pihak, terutama dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan norma sosial dan juga peran gender tradisional. Hal tersebut dapat memicu perdebatan dan konflik yang memanas. Lalu ada fokus pada perbedaan dan perpecahan. Dalam beberapa kasus, gerakan feminis dapat terlalu fokus pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang dapat memperkuat perpecahan dan polarisasi. Yang ketiga ada kurangnya inklusivitas. Gerakan feminis sering dikritik karena kurang inklusif dan tidak mewakili semua perempuan. Perempuan dari berbagai ras, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mungkin memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda-beda yang perlu diakomodasi dalam gerakan feminis. Mungkin itu saja, Mas. Menurut kalian, bagaimana feminisme berkaitan dengan isu-isu seperti kesetaraan upah? Kita mulai dari Bagus dulu. Gimana tanggapannya? Menurut saya, Pak ya, feminisme dan isu kesetaraan upah mempunyai hubungan yang erat. Kesetaraan upah adalah salah satu tujuan utama dalam gerakan feminisme. Ada beberapa penjelasan mengenai feminisme dan kesetaraan upah. Yang pertama, diskriminasi gender. Feminis berpendapat bahwa kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki seringkali disebabkan oleh diskriminasi gender. Perempuan mungkin dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang nilainya setara. Ini bisa terjadi karena stereotip gender yang menganggap pekerjaan yang dinominasi perempuan kurang bernilai. Lalu yang kedua, ada kebijakan yang setara. Feminis mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan upah. Lalu yang terakhir ada memberdayakan perempuan. Feminis juga memberdayakan perempuan untuk menegosiasikan gaji mereka secara lebih efektif dan untuk menuntut upah yang adil. Mereka juga mendorong perempuan untuk mengejar peluang promosi dan kepemimpinan. Selanjutnya, Nabila gimana tanggapannya?
Jadi pertanyaannya itu tadi feminisme berkaitan dengan isu-isu kesetaraan upah. Jadi kesetaraan upah itu kan termasuk diskriminasi ke perempuan. Jadi masih berkaitan gitu kalau sama gerakan feminisme. Karena gerakan feminisme ini kan memperjuangkan hak-hak perempuan itu tadi. Jadi saya berharapnya itu dengan adanya gerakan feminisme upah yang diberikan kepada perempuan itu bisa adil gitu loh, sama seperti laki-laki dengan jam kerja yang sama dan jumlah kayak pendidikan yang sama gitu. Itu aja sih. Kalau Mbak Nila gimana tanggapannya? Kalau aku sih setuju sih sama perkataannya Bagus sama Nabila tadi yang bilang kalau feminisme tuh berkaitan erat dengan isu-isu kesetaraan upah. Kan karena gerakan ini tuh kayak menuntut perempuan tuh untuk dapat upah yang setara gitu kan, kayak gajinya laki-laki dan perempuan tuh harusnya tuh serupa gitu. Feminisme itu kan fenomena gender pay gap itu kan bentar. Feminisme itu kan melawan fenomena gender pay gap di mana perempuan tuh cenderung menerima upah yang lebih rendah gitu. Jadi tujuan dari feminisme itu agar perempuan tidak terdiskriminasi dan mendapatkan hak yang sama dalam bekerja dan menafkahi keluarga. Kesetaraan upah merupakan salah satu tuntutan penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh feminisme. Kalau dari aku sih gitu aja ya. Baik, ngomong-ngomong soal kesetaraan upah nih, ada fenomena gender pay gap. Jadi menurut artikel Bakti News mengenai gender pay gap, banyak orang berpendapat bahwa masalah rendahnya penghasilan perempuan daripada laki-laki di Indonesia itu tidak terlepas dari daya patriarki yang seringkali tidak menguntungkan bagi perempuan. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga membuat partisipasi perempuan di pasar kerja tidaklah sebesar partisipasi laki-laki. Walaupun bekerja, perempuan sering dibayar lebih murah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki skill maupun kemampuan yang sama. Sekelompok masyarakat beranggapan bahwa gender pay gap itu merupakan masalah yang cepat mungkin harus dihilangkan karena merupakan wujud nyata dari diskriminasi terhadap perempuan. Nah, menurut kalian, bagaimana sih tanggapanmu terhadap fenomena gender pay gap ini? Coba dari tanggapannya Mbak Nabila dulu. Kalau dari aku sama kayak jawaban sebelumnya ya, saya tuh kecewa gitu adanya gap antara pemberian gaji antara perempuan dan laki-laki. Terus saya tuh berharapnya gender pay gap ini mulai ditinggalkan gitu, agar perempuan itu bisa mendapat upah yang layak. Karena adanya gender pay gap ini juga menimbulkan dampak negatif yang sebenarnya cukup dirasakan gitu sama perempuan. Itu sih. Mungkin Mbak Nila, bapaknya. Kalau aku setuju sih sama yang dibilang Bila itu. Kan seharusnya tuh upah gender pay gap itu seharusnya tuh dihilangkan aja sih. Soalnya itu kan nggak adil gitu loh kalau perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki padahal kayak
kompetensi sama tanggung jawab pekerjaannya tuh lebih besar yang perempuan ini, lebih bagus gitu. Cuma kalau bayarannya rendah kan juga berpengaruh ke problem sosialnya gitu loh. Jadi ya gitu, feminisme itu kan udah lama gitu merjuangin kesetaraan upah. Kan ya gimana ya, upah itu kayak adil gitu loh, sangat penting untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi dan mendukung kesetaraan gender. Jadi kayak paling enggak itu gender pay gap ini perlu dihapuskan melalui regulasi anti diskriminasi upah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan upah bagi semua. Kalau dari saya sih gitu. Kalau dari perspektifnya Mas Bagus mengenai gender pay gap gimana? Kalau menurut perspektif saya nggak setuju ya apa dilakukannya pemberlakuan upah gender pay gap ini. Sebab menurut saya kesetaraan upah itu sangat penting. Kesetaraan upah itu sebagai apa namanya hak wajib bagi semua pekerja, perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang nilainya setara berhak mendapatkan gaji yang sama juga. Diskriminasi gender dalam hal gaji tidak hanya melanggar hak perempuan, namun juga menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Pemberlakuan upah gender adalah isu yang serius yang perlu diatasi dengan solusi komprehensif dan komitmen dari semua pihak. Kita dapat mencapai kesetaraan upah bagi perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Itu aja, Mas. Menurut kalian, bagaimana fakta mengenai upah gender pay gap? Kita mulai dari tanggapannya Nila dulu. Kalau dari aku tuh ya aku kan nyari-nyari gitu ya, itu kayak nemuin kalau fakta mengenai upah gender pay gap ini nunjukin adanya kesenjangan rata-rata penghasilan antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Dan studi-studi itu juga mengungkapkan bahwa perempuan cenderung menerima upah dan tunjangan yang lebih rendah dari pekerja laki-laki, padahal pekerjaannya tuh sama. Jadi hal ini tuh mengindikasikan terjadinya diskriminasi sistematik dalam kebijakan upah berdasarkan gender. Kalau dari aku sih gitu. Selanjutnya Nabila, gimana tanggapannya? Fakta ya. Mungkin ini udah bukan gender pay gap sih, tapi emang kesenjangan upah ya. Kalau yang aku baca, itu tuh ada kesenjangan upah antara etnis A dan etnis B. Gitu. Jadi perbedaan upah antara etnis A sama etnis B itu berbeda gitu. Terus kalau aku baca di Amerika Serikat, perempuan yang punya gelar sarjana bekerja penuh waktu dibayar 26% lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki mereka. Terus yang ketiga itu, ini bukan gender pay gap lagi sih, sama kayak yang pertama. Di Amerika itu ibu yang punya anak diberi upah yang berbeda, lebih besar gitu loh daripada perempuan yang nggak punya anak gitu. Terakhir tanggapannya Bagus gimana? Saya sih setuju ya sama kedua pendapat tadi. Apalagi di Indonesia ini upah gender pay gap ini kentara sekali di Indonesia ini. Seperti yang menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat kesenjangan upah yang signifikan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.
rata-rata upah perempuan hanya 70% dari rata-rata upah laki-laki. Artinya, semisal laki-laki mendapatkan gaji sekitar 1 juta rupiah dan perempuan hanya menerima 700.000. Hal ini kan menjadi kesenjangan terjadi hampir di semua sektor pekerjaan dan semua tingkat pendidikan. Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan. Di sektor formal juga perempuan hanya menerima 78% dari upah laki-laki. Dan di parahnya juga di sektor informal, kesenjangan upah lebih lebar dengan perempuan yang hanya menerima 63% dari upah laki-laki. Betul sekali ya, gender pay gap atau kesenjangan gaji ini antara pria dan wanita ini pasti menimbulkan perasaan ketidakadilan antara khususnya untuk pihak perempuan. Dan pastinya fenomena ini akan memunculkan berbagai problematika. Menurut kalian apa aja sih problematika akibat atau gara-gara gender pay gap ini di masyarakat mungkin saat ini? Dari pendapat Mbak Nabila dulu. Problematika yang pertama itu potensi perempuan jadi kurang dimanfaatkan sih. Kan sebenarnya perempuan tuh juga banyak yang punya keahlian seperti laki-laki. Dan itu nggak termanfaatkan dengan baik karena adanya gender pay gap ini. Mereka jadi mikir, buat apa sih aku kerja di sana kalau upahnya sedikit, mending cari kerjaan lain yang punya yang berani ngasih gaji lebih tinggi gitu. Terus yang kedua itu memperkuat stereotip gender. Jadi kayak orang-orang itu jadi lebih mikir kalau laki-laki tuh yang lebih bisa, terus laki-laki yang bakal mungkin lebih lebih punya bakal dikasih gaji lebih tinggi, jadi mereka itu nggak mau ngelamar kerja di sana. Terus ketimpangan antara laki-laki sama perempuan, mungkin kayak dengan adanya gender pay gap ini status sosial perempuan sama laki-laki tuh jadi berbeda gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau Mbak Lila gimana tanggapannya? Aku setuju sih sama kata-kata dari Nabila itu. Mungkin nambahin kayak ningkatin resiko kemiskinan bagi keluarga yang hanya dependen pada penghasilan ibu. Itu kan kayak ada maksudnya ini maaf ya, kan ada kayak yang suaminya meninggal itu, jadi kayak mau nggak mau itu harus pihak perempuan yang menghidupi keluarganya gitu kan. Jadi kalau ada gender pay gap ini kan kasihan gitu loh kalau udah bekerja sendirian terus ngehidupin anak-anaknya gitu, terus ngurus rumah. Terus itu juga kayak mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesetaraan gender sama mereduksi motivasi perempuan dalam bekerja karena rasa tidak adil dan dibayar lebih rendah. Jadi kayak para perempuan tuh ngerasa kayak ngapain kerja kalau upahnya itu cuma segini gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Mas Bagus, apa sih problematika gara-gara gender pay gap ini? Kalau menurut saya ya banyak sih problematika yang timbul akibat upah gender pay gap ini. Salah satunya
perempuan itu jadi kurang percaya diri. Maksudnya percaya diri itu dalam hal bekerja. Karena kan seperti yang kita tahu perempuan itu dibayar lebih rendah dari laki-laki walaupun pekerjaannya itu sama. Dan mungkin itu dapat menurunkan rasa kurang percaya diri dan dari kemampuan mereka dan rasa minder untuk berani menegosiasikan gaji yang lebih tinggi. Lalu yang kedua mungkin membatasi peluang karir. Perempuan itu punya cita-citanya sendiri dan juga mempunyai jalan karir atau jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin kesenjangan upah tersebut dapat membuat perempuan ragu untuk mengejar karir atau mengambil posisi impian mereka karena takut akan hal tersebut. Itu aja sih, Mas. Benar sekali ya, mungkin gender pay gap ini adalah salah satu problematika yang harus segera diatasi. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurul. Em, Bagaimana cara memecahkan masalah upah gender pay gap? Kita mulai dari Nabila dulu. Gimana tanggapannya? Kalau dari aku mungkin transparansi gaji ya. Jadi pemberian gaji itu bisa diberitahu kepada karyawan-karyawan mereka gitu. Jadi supaya karyawan itu juga mikir kalau pemberian gajinya itu udah adil gitu. Terus membuat peraturan yang paten tentang pemberian gaji. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari Dari aku tuh mungkin ayo. Sik. takut sih di Nurul takut. Mungkin gimana kalau apa kata-kata dari Mbak Nila bagaimana tanggapannya? Kalau dari aku setuju sih sama yang dibilang Nabila, itu harus transparansi gaji sama ada peraturan paten mengenai gaji itu kan. Terus tuh apa ya, diharapin tuh pemerintah juga menerapkan peraturan larangan diskriminasi upah berdasarkan gender juga gitu loh. Soalnya tuh ya biar perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi itu nggak membedakan upah dari perempuan maupun laki-laki itu. Terus memfasilitasi pemberdayaan serikat pekerja perempuan sama mendorong partisipasi perempuan di bidang penghasilan yang tinggi sih. Udah, itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari pandangannya Mas Bagus, gimana solusinya? Kalau menurutku sih ya bisa membuat kebijakan yang mendukung perempuan seperti saat perempuan itu izin cuti melahirkan. Nah, izin cuti melahirkan ini perempuan itu tetap dibayar. Jadi perempuan tersebut tanpa harus kehilangan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Hal tersebut dapat membuat mendorong partisipasi perempuan dalam bekerja dan mengurangi kesenjangan upah. Lalu yang kedua dapat membuat fleksibilitas kerja. Fleksibilitas ini bisa dibuat dari jam kerja yang lebih fleksibel atau bisa disebut bekerja dari rumah yang dapat membantu perempuan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan keluarga mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan perempuan. Itu aja sih, Mas.
Baik, mungkin kesimpulan dari tadi kita bincang-bincang mengenai feminisme ini, jadi penting untuk kita menyadari bahwa gerakan feminisme ini memiliki dampak yang beragam dalam masyarakat. Jadi di satu sisi itu feminisme itu memperjuangkan kesetaraan gender kayak tadi bahas gender pay gap dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Di sisi lain, feminisme juga menimbulkan kontroversi dan konflik kayak misalnya tadi bahas apa tadi? Yang cowok pakai baju kayak cewek gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Jika Anda mendengar pesan ini, Anda telah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Dan untuk itu, saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.